Halo sobat, sudah lama tidak review tentang Wuling Alves, dan setelah pemakaian kurang lebih 8 bulan lamanya, dan juga karena ada permintaan untuk review kembali Wuling Alves ini, maka saya membuat video ini. Sejauh ini sudah 8 bulan kurang lebih saya menggunakan Wuling Alves dan tidak ada masalah yang serius. Semua baik dari segi mesin, ban, head unit, semua lancar-lancar saja. Tentu diikuti dengan pemeriksaan rutin sesuai dengan jadwal. Penggunaan sudah lebih dari 10.000. Dan mungkin ada yang bertanya, apakah masih worth it untuk membeli Wuling Alves pada tahun 2024 ini? Padahal kita tahu bahwa tahun 2024 ini ada pameran mobil dan kebanyakan mobil listrik yang baru keluar, termasuk dari Wuling, dari BYD. Apakah masih relevan untuk memikirkan membeli Wuling Alves? Saya ingin mencoba untuk memberikan pandangan-pandangan. Apakah saya sendiri tidak tertarik dengan membeli mobil listrik? Tentu tertarik. Banyak manfaatnya di samping fitur-fiturnya, terlebih dari sistem operasional, biaya operasionalnya itu sangat menghemat. Karena itu tidak ada seorang pun tentu tidak ingin membelinya. Tapi apakah saat ini kita membeli mobil listrik dan kemudian meninggalkan mobil yang saat ini kita punya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya mengajak kita untuk melihat. Yang pertama, bagi saya secara pribadi, Anda boleh berpendapat yang lain, kehadiran banyaknya mobil listrik saat ini sayangnya tidak diikuti dengan prasarana. Itulah ditambahnya sebanyak mungkin untuk tempat pengisian listrik untuk umum. Bisa dibayangkan seperti membuat sebuah jalan yang baru, namun pada saat yang sama tidak dibatasinya mobil-mobil yang dibeli, sehingga jalan itu pun tidak lama kemudian sudah macet. Dan saya membayangkan bahwa nanti ketika pemilik mobil listrik makin banyak, maka betapa kita akan melihat antrian yang panjang di pengisian listrik untuk mobil ini. Mungkin kita berkata, saya mengisi listrik di rumah. Benar, tapi kemacetan, bahkan kalau kita perjalanan keluar kota, mau tidak mau kita harus mengandalkan pengisian charging station itu di tempat umum. Nah, sekali lagi, saya tidak ingin bahwa dalam kehidupan sehari-hari hanya mengikuti emosi dan keinginan untuk membeli mobil listrik saat ini. Nah, tiba-tiba dalam kehidupan operasional tiap hari, saya akhirnya mengalami masalah antrian. Jangankan listrik, sekarang jam-jam tertentu, di tempat tertentu, pengisian Pertalite juga antri begitu panjang. Nah, karena itu, saya berpikir bahwa mungkin butuh 3 atau 5 tahun lagi ketika ada penyeimbangan antara kehadiran jumlah mobil listrik dengan bertambahnya charging station. Ditambah lagi berita di mana Pertamina juga sudah mulai memikirkan, memetakan adanya pengisian bahan bakar hidrogen karena mulai munculnya itulah kendaraan berbasis hidrogen. Nah, karena itu mari kita berpikir secara logis, bukan masalah ingin atau tidak ingin. Nah, apalagi kembali kepada mobil ini, Wuling Alves, dari segi fitur,
Nah, ada yang mengatakan ada beberapa orang yang mengalami masalah dengan muling. Saya pikir itu dialami oleh setiap perusahaan mobil. Dari produksi pabrik pasti ada 1-2 masalah, tapi bukan masalah umum. Kalau masalah umum pasti ada penarikan atau perbaikan secara massal. Nah, karena itu, kalaupun ada yang mengalami masalah dengan muling Alves, entah tipe terendah sampai tipe tertinggi, saya rasa itu wajar. Namun saya sendiri tidak mengalaminya. Kalau ada laporan, masalah mesin, masalah kaki-kaki, masalah ban, masalah head unit, saya tidak mengalaminya. Dan sejauh ini juga masih cukup hemat. Ya. Nah, karena itu ada yang berpikir begini, wah, kalau saya mau membeli nanti harga jualnya jatuh. Memang setiap produsen mobil akan mengalami seperti itu sebelum diterima sepenuhnya oleh masyarakat tentunya. Dan kalau kita melihat pemberitaan dari Kompas, di situ dijelaskan bahwa Kompas 6 Februari bahwa mobil bekas merek China mulai diminati konsumen. Jadi sudah mulai dilihat bahwa ternyata memang terbukti bahwa tidak salah membeli mobil ini, dan tentu akan pengaruhnya juga ke harga daripada mobil itu ketika kita jual. Walaupun ketika saya membeli, saya terus terang tidak berpikir untuk nanti penjualannya gimana, tapi saya berpikir dengan harga segitu, dengan fitur, dengan keiritan yang memadai dan sangat mumpuni, maka saya membeli. Kenapa saya tidak berpikir jauh tentang harga jualnya? Karena memang saya bukan penjual atau pedagang jual beli mobil, tapi saya menggunakan untuk kepentingan pribadi saya. Sejauh ini semua berjalan dengan baik, semua masih dalam kendala, dan saya cukup puas setelah kurang lebih 8 bulan pemakaian wuling Alves ini. Nah, kemudian kembali kepada pertanyaan, apakah sudah saatnya saya membeli mobil listrik? Silakan Anda memikirkan, dan harap video ini menolong untuk bisa memberikan masukan atau pandangan. Kalau seandainya Anda ingin membeli mobil tambahan dan digunakan sebagai opsional, sehingga ada mobil pertama, ada mobil kedua, silakan. Itu tidak ada masalah. Tapi bagi saya, kalau itu dijadikan mobil satu-satunya dan hanya dimiliki itu untuk membeli mobil listrik, saya khawatir bahwa nanti masih terjadi antrian panjang, khususnya di charging station. Nah, bisa jadi bahwa nanti 3 atau 5 tahun lagi, ketika charging station sudah berdiri di mana-mana, maka itu menjadi hal yang wajar untuk kita berpikir untuk membeli mobil listrik, karena biaya operasionalnya jauh lebih mahal, walaupun harga belinya tentu jauh lebih murah lebih mahal daripada mobil konvensional. Tapi bagi saya saat ini tentu mobil wuling ini cukup mumpuni. Nah, apakah masih worth it tahun 2024 ini untuk membeli wuling Alves? Anda sendiri memutuskan. Dan biarlah sekali lagi video ini menjadi bahan pertimbangan untuk Anda bisa ambil. Terima kasih dan salam sehat selalu. Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe.